si imam Islamnya tadi bilang jihad itu bisa berarti macam-macam, itu katanya orang itu ya. Oh, yang namanya khalifah itu macam-macam, yang dimaksud khalifah itu ini bukan khalifah yang itu, katanya si Adi Aksa Daud itu ya. Pokoknya alasannya ada, saudara ya. Oh, ini jihad ini artinya bukan begini ya, tapi ini yang disuruh pulang aja ya, saudara ya. Kalau mereka mau jihad melawan Israel, saya kok setuju ya seluruh orang Arab pulang sana perang di Gaza, saudara ya. Saya setuju semua orang Arab di Eropa pada pulang ke Gaza, saudara ya, pada ikut perang sana. Bu Ellen, silakan Bu Ellen. Ya, shalom Pastor. Ya, shalom. Pastor, kalau Israel melakukan gencatan senjata, itu pasti kalah. Kan kemarin Pastor ngomong begitu ya. Kenapa bisa kalah, Pastor? Bukan kalah, tapi akan sia-sia. Sebabnya, Pastor? Ya, mesti ngulangin lagi. Kan untuk bisa menyapu rata itu kan harus ada momentum. Nggak bisa ujuk-ujuk begitu terus mereka langsung turun. Ini kan ada hukum perang internasional. Jadi ini Gazanya sekarang ini kan belum rata sama sekali dong, Pastor. Masih banyak. Sudah rata. Tetapi kan masih gorong-gorong, yang mereka kan sembunyi di gorong-gorong dan sembunyi di fasilitas-fasilitas umum, rumah sakit, gereja, ya kan? Mereka sembunyi nggak di masjid, di gereja sekarang. Oh gitu. Iya, jadi kalau ngebom gereja, ini orang Israel yang Yahudi nih melawan Kristen. Jahat mereka ini. Mereka jahat sekali. Mereka sembunyi di bawah gereja supaya kalau nanti gereja dibom, ngomongnya orang Yahudi kebom gereja. Oke, Pastor. Itu Pastor, kalau arus pengungsi ke Eropa itu kira-kira udah masuk tahun ke-15 kira-kira ya, betul nggak Pastor? Tahun ke-15, tahun ke-20 berarti sekarang udah. Tahun ke-20? Iya kan dari tahun berapa? 895 ya? Tahun 2005 ya? Tahun 2000 2005 ya? 2000. Saya pikir 2007 kemarin gitu. Ya. Oh masuk 20 ISIS tahun itu, ya. Gara-gara yang Suriah, ISIS itu kan lawan itu kan perang saudara. Iya. Yang masak. Ya memang Islam ini udah parah sih. Waktu 3 atau 4 tahun yang lalu saya sempat lihat ya. Pada merayakan Natalan di mall ada pohon Natal tinggi sekali dan muslim ini menurunkan simbol-simbol Natal seperti itu. Dipretelin pohon Natalnya. Di Indonesia apa di mana? Di Jerman. Oh iya. Sempat saya lihat itu. Jadi sekarang udah pada dipulangin ya, Pastor ya, dideportasi istilahnya ya. Iya, deportasi lah. Kalau mereka nggak demo bagaimana Pastor? Apa dideportasi juga? Dideportasi tapi pelan-pelan, tapi dengan adanya kejadian gini deportasinya terang-terangan udah cepat, berarti kan memang kamu udah bener kan. Dan ada peraturan warga negara asing. Kalau saya boleh demo ya, karena saya warga negara Belanda. Tapi kalau dia belum warga negara nggak boleh, nggak boleh demo untuk negara lain. Iya. Itu ya Pastor yang saya lihat bagus juga pemerintah Amerikanya mau mendeportasi para pengungsi. Kenapa? Dana untuk pengungsi itu kan bisa untuk rehabilitasi warganya sendiri yang kecanduan narkoba di Philadelphia dan sebagainya di kota-kota lain. Yang seperti kota zombie itu kan betulan Pastor, bukan film toh itu. Betulan. Iya sayang banget dikasih uangnya ke pengungsi gitu, yang nggak ada gunanya gitu. Iyalah sayang banget lah. Iya dari saya itu aja Pastor. Amerika itu mempermudah naturalisasi, itulah salahnya. Iya. Sudah pada kapok mereka ya Pastor ya, pada trauma. Saya nggak tahu kalau Amerika, kalau Eropa udah nggak mau. Makanya kemarin imigran Ukraina masuk diprioritaskan. Untuk menyeimbangi jumlah imigran, ya banyak loh dari Ukraina. Terus ini Pastor ya, yang tinggal di West Bank sama yang ada di Gaza
saya pikir tinggal 1/4 ya, 3/4-nya pada ngungsi ke Eropa, ke Inggris, ke Amerika gitu. Ya ke Betul ya Yordan. Pak Surya? 3/4-nya udah kosong Ke ya, udah keluar ya. Yordan, balik ke Yordan, karena kan yang di Gaza kan orang Yordan, yang di Gaza kan orang Mesir. Mereka kembali ke negaranya masing-masing. Oke, Pastor, makasih. Garis bawahi, mereka kembali ke negaranya masing-masing. Yang di West Bank banyak yang balik ke Yordan, yang di Gaza banyak yang ke Mesir, karena memang negaranya di Mesir. Keluarga mereka yang orang di Gaza kebanyakan di Mesir, yang di West Bank keluarganya kebanyakan di Yordan. Balik lagi kemarin ya, Shamun siapa itu temennya si Gilbert itu, terus si siapa, Ramsi Israel, itu keluarganya di Yordan semua. Ya kan? Yasser Arafat keluarganya di Mesir semua. Iya kan? Ya. Iya kan? Dan itu, ya kalau begini, ya kemarin ya Pak Ponto, ini bukan lagi perspektif, tapi ini adalah sebuah paradigma. Karena sudah di-framing oleh Al-Qur'annya mereka. Nah, itu ya yang salah di situ. Oh, sebentar, dari tadi saya nggak kasih nomor rekening ya. Nah, saudara-saudara, terus ya menabur ya. Kalau Anda menikmati update-update ini, Anda menabur di Damaris, Damar Kasih, saudara ya. Bukan buat saya, saudara ya. Kalau Anda nyawer buat saya, tapi kalau Anda nabur di rekening-rekening ini adalah buat Indonesia, saudara ya, supaya kita memberkati Indonesia. Sebetulnya dari kemarin saya ingin sekali ya, kita memberkati Israel. Nanti kita lihat, kalau perangnya ini nggak lama, ya kita nggak usah. Tapi kalau ini perangnya berlanjut nanti, ya saya ingin kita belajar memberkati Israel. Pak, saya sudah kaya. Oh, bukan masalah sudah kaya, saudara. Ya, tapi kita memberkati Israel. Nah, tapi nanti, saya belum gerakan ya, saudara. Jangan dulu ya, jangan apa, karena saya belum gerakan. Nanti susah. Saya nanti pertanggung jawabannya susah. Tapi nanti kalau sudah siap, saya juga harus nanya sama mereka. Saya kan volunteer di sini. Saya mesti nanya. Di sini semua soalnya jelas, keuangan semua jelas, saudara ya. Takutnya nanti malah kena pajak, saya kena masalah. Kalau di Israel saya nggak bayar pajak soalnya. Pajak saya kan bayar di Belanda. Nah, supaya jangan jadi masalah. Oke, mungkin yang lain ada yang mau komentar lagi, mungkin yang lain. Nah, kita lah sambil ini ya, kita sambil selain video lagi. Serem ya, saudara ya. Kebodohan demi kebodohan itu loh, saudara. Ya, ini ada ya, ini ada bagus ya. Provoking. There are a lot of people gathering this afternoon on the outskirts of Copenhagen in the Frederiksberg district. Police officers, several. Ya, Fortikat selama puluhan tahun Denmark menjadi simbol dari Skandinavia, orang-orang Skandinavia model ya, yang sangat bangga dengan dirinya sendiri dan punyai standar hidup yang tinggi, ya, kehidupan sosial, kemakmuran sosial yang excellence, ya, sistem kemakmuran sosial yang excellent, ya, open minded, ya, kepada minoritas, ya, terutama kepada orang-orang asing, ya. 2019, ya, PBB declared Denmark the happiest country in the world, negara paling bahagia. Namun, the last couple decades, beberapa puluh terakhir ini, ya, terjadi cracks, ya, terjadi perselisihan to appear in the Ethiopian model. The wave in immigrants arriving to the Middle East stir the tension, saudara ya. Penyebabnya adalah orang-orang dari Timur Tengah. The state tracks down illegal immigrants, men, women, and children, and convince them to the detention center. Ya, terus ditangkapin ya, karena ilegal ditangkapin, masukkan ke detention center, saudara ya. The country's latest project in dealing with arrivals has been to place them on island. Mau ditaruh di pulau aja, saudara, diisolasi. The model of tolerance and identity crisis is Denmark becoming a nation of two minds. Wah, ya. Wah, dan mereka kurang ajar, saudara ya. Mereka kurang ajar sekali. How can any of us forget Biden's refrain about Charlottesville, endlessly repeated for dramatic effect? Close your eyes, remember what you saw. Neo-Nazis.
white supremacists and the KKK coming out of the field. Coming out of those fields at night, Virginia, with lighted torches. Their veins bulging. Veins bulging. Their veins bulging. Chanting the same anti-Semitic bile heard across Europe in the 30s. Well, no one on his staff apparently has told him about the other rallies happening across the United States, filled with fanatics with militant. Why Biden silent on Palestinian protest? Ya karena di Partai Republik udah dibeli, saudara ya. Makanya ini marah ya, orang-orang ini marah-marah. Saya kok yakin nanti si siapa Trump ya yang akan ngelit ya, saudara, tahun depan ya. Ya, ini jadinya pro-Palestine mob attacks man I was punched repeatedly. Ya, pro-Palestine ini menjadi brutal, saudara ya. It seems to be the same, and instead of purely I was at this pro-Israel event, and I was going to. ones are engaging in straight violence. Tuh, saudara ya, brutal, saudara ya. Pukulin, saudara ya. Pukulin. Where's the White House? Joining me now, Peter Christos, the man you saw was just attacked by pro-Palestinian protesters. He's also a college activist with Turning Point USA. Peter, first, how are you doing after that, and what led to that moment? Thanks for having me, Laura. I'm doing a lot better now. I do have bruising on my hands and on my back, as well as a concussion. What basically caused that event was I was at this pro-Israel event, and I was going to meet one of my coworkers outside of the event. And as we met together at his parking spot, we tried to get back into the pro-Israel event. But when we went to the police barricades, they denied us entry. So we had to walk all the way back through a lot of these pro-Palestinian protesters. And at this point, the entire mob already saw that we were pro-Israel. So they began following us, and they were screaming at us, saying that we were committing genocide, calling us Nazis. And they Saudara ya, mungkin dia dipukulin lah, apapun alasannya, saudara ya. Dipukulin sama orang-orang yang demo pro-Palestina ini ya. Di mana-mana, saudara ya. Orang-orang memang bikin ruwet ya, saudara ya. Orang-orang Islam ini ya. Lalu mereka playing victim di Indonesia. Oh kan mereka mau lihat dulu semua mereka yang kita dipancing, kita diprovokasi. Ya sebenarnya bukan masalah siapa dipancing siapa ya, tetapi memang dasarnya kebiadaban itu sudah ada di dalam hatimu ya. Pada dasarnya sudah ada di hatimu kebiadaban itu, dideportasi. Memang deportasi semua ya, banyak deportasin ya. Deportasi, saudara ya. Dan herannya ya orang-orang Islam ini kayak ya masih ya mereka senang yang beginian. Orang-orang Islam ini. Ya, mereka senang yang beginian. Artinya apa, saudara? Ya, berarti memang ajarannya begitu ya, saudara ya. Memang ajarannya seperti itu, mau diapain lagi? Iya kan? Lagi, saudara ya. Sedang ya, saudara ya. Rishi Sunak has said that calls to jihad in the UK are a threat to our democratic values. He said that in the House of Commons about an hour and a half ago. Earlier, Suella Braverman questioned Met Police Chief Sir Mark Rowley over the policing of the protests over the weekend. He defended his police force's actions. He said that police could only enforce the law and not taste and decency. Other people have said, well, there is a law against this, it's hate speech. But have the police completely lost control? I wanted to try to understand the situation a little bit better. So hopefully, to help us all do that, is Dr. Sheikh Ramzi, Imam and Director of the Oxford Islamic Information Centre and political commentator, Emma Webb. Thank you very much, both of you. Sheikh Ramzi, I will start with you. We had on London streets on Saturday supporters of a group that want to implement Sharia law globally and re-establish an Islamic caliphate call for Muslim armies to launch jihad. Was that hate speech? I believe, of course, these people that are talking, they are, I believe, is with all respect, is hot air. There are jihad. Jihad has not. I should say, jihad has not relation with the terrorism. It is a word in the Holy Quran, and jihad, as they said, of course, Metropolitan says, is a many different meanings, and the best meaning is strive to be good,
that means jihad. However, jihad not any Tom and Dick and Harry can give. If I shout in the middle of the street of the London or Oxford or whatever, jihad, jihad, nobody says, so who are you to give the jihad? Jihad has to be given by the highest Islamic leader. It's not leader of the politics, religious leader. For example, in the Saudi Arabia, I can give it with the Imam of the mosque. In the Iran, can be given the highest. These are the only way, and there are conditions. If they say jihad, if they bring it as a holy war, the rest they're talking nothing at all. Okay, all right, okay, that's fine, that's fine. I'll come back to you. I will come back to you. Emma Webb, I'll bring you in now, political commentator. It's all fine. We can all sleep easy at night. It's just hot air. No, I mean, really. The distinction between lesser jihad and greater jihad, and what the Imam is referring to there is the internal struggle meaning of jihad, the spiritual struggle. In this context makes no sense. I want to know, frankly, who these experts are that the Met are referring to. I think. Jadi si imam Islamnya tadi bilang jihad itu bisa berarti macam-macam, itu katanya orang itu ya. Oh, yang namanya khalifah itu macam-macam. Yang dimaksud khalifah itu, ini bukan khalifah yang itu, katanya si Adi Aksa Daud itu ya. Pokoknya alasannya ada, saudara ya. Oh, ini jihad ini artinya bukan begini ya, tapi ini yang direktur maksudnya. Public, or to have some kind of transparency on who exactly is advising them on this, because in the context of banners that are referring to Muslim armies, in the context of very explicitly calling for a war, a military war, not a spiritual war, between Muslim armies in the Muslim world and Israel. Somebody shouting in the street, jihad, 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 whilst at a rally that is organized by a self-professed Islamist organization that are very clear about their political objectives to establish an international caliphate and including in all of the countries where they exist, an organization that is banned in many countries, including Muslim countries around the world. There is suruh pulang aja ya, saudara ya, kalau mereka mau jihad melawan Israel. Saya kok setuju ya, seluruh orang Arab pulang sana perang di Gaza, saudara ya. Saya setuju semua orang Arab di Eropa pada pulang ke Gaza, saudara ya, pada ikut perang sana. yang setuju tolong tulis di YouTube, setuju pulangkan Arab ke Gaza suruh ikut perang, saudara. Nah, setuju pulangkan Arab gitu, saudara. Apakah ini kebencian? Bukan, saudara ya. Ini sebuah fakta ya. Mereka mau jihad, ya pulang saja sana jihad, jangan dilarang ya, saudara ya. Nah, seharusnya Indonesia juga begitu ya. Kalau ada orang mau jihad sama Israel, pergi saja, suruh berangkat saja sana. Si Retno suruh berangkat, Jokowi suruh berangkat, ikut perang di Gaza, saudara ya. Itu seharusnya begitu, saudara. Tujuh berangkat ada ke Gaza. Konyol ya, saudara ya. Tambah lama tambah konyol, saudara ya. Tambah lama tambah konyol. Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh orang-orang ini ya, saudara ya. Ya, tapi itu yang terjadi, ya, itulah yang terjadi saat ini, bahwa ada, saudara, ya, ini saudara jangan lupa kita ada ini ya, saudara, untuk hadiah Natal komunitas Embun Pagi ya, hadiah Natal komunitas Embun Pagi, kita akan kasih hadiah Natal bagi seluruh anggota komunitas yang ikut doa pagi ya di Embun Pagi. Nah, Anda yang tergerak hatinya untuk kasih hadiah Natal buat anak-anak ya, bukan buat orang tuanya, tapi buat anak-anaknya yang ada di dalam komunitas Embun Pagi yang ikut doa pagi tiap hari, mendoakan kita semua, mendoakan ya Indonesia, mendoakan negara-negara. Nah, kita anak-anaknya mau kita kasih sepatu sama tas, budgetnya satu anak 500.000. Kalau dia punya 5 anak ya dikasih 5-5-nya, saudara, tetapi anak ya, tapi ya yang masih di bawah 18 tahun, yang masih sekolah. Anda yang tergerak hatinya untuk menabur untuk hadiah Natal tahun baru buat anak-anak yang tidak mampu ini, kalau yang mampu ya jangan, saudara ya. Kasih kodenya 25 ya, saudara ya, diberi kode 25. Nah, Anda bisa menabur. Bentar ya.
Sambil minum teh ini, saudara. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,